Oh, ada yang minta pesugihan dari sini, Mas. Itu nanti Mbak saya panggil ke rumah ya, nanti namu ya. Iya. Terus buat Mbak sama belum menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini tetap berlanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya David Sofiandi bersama teman-teman saya. Malam ini saya akan mengeksplor atau merosting tempat di Lebak Siu ya oleh. Oh, iya. Di daerah jembatan yang mau ke Bukit Tanjung. Bukit Tanjung. Tuh, kemarin saya melihat metafisik di sana, setengah badan manusia, setengah badannya ular. Dari peristiwa video-video yang lanjut kemarin, yang sebelumnya tentang horin, tentang kuntilanak, tentang genderuwo. Sekarang metafisik ini sebangsa atau sejenis siluman. Itu oleh. Kayak itu lah. Nanti setelah sudah merosting tempat itu sendiri, saya mau menjelaskan tentang malam Syabian, tapi nanti setelah merosting tempat itu oleh itu. Jadi topik malam ini mengenal atau memahami jenis atau metafisik dari bangsa siluman atau metafisik sebangsa hewan gitu, Mas. Jadi metafisik itu beraneka ragam, ada jin horin, ada wowo, ada kunti, ada jin putih, ada jin hitam, ada siluman, bahkan kalau misalkan jasad yang hidup itu beda lagi. Tuh. Ya Jasad yang itu berarti vampir ya? bisa kayak vampir itu. Terus kayak misalkan gini boleh. Metafisik pocong itu sebenarnya ada dua. Jadi kalau di keilmuan Kalimantan, itu sendiri ada yang namanya ilmu telan. Ilmu telan itu berarti ilmu minyak ditelan untuk kekebalan. Nah, ketika alam itu tidak menerima, dia itu bangkit dari kubur. Itu bukan jenis metafisik jin pocong ya, tapi jasad yang bangkit dari kuburnya. Gitu, makanya kenapa mukanya hitam atau kenapa berlindir gitu. Kayak berbulu ya berarti. Itu pentayangan. Enggak berbulu, berlendir. Ya. Iya, berlendir terus hitam kayak orang yang udah meninggal membusuk itu gimana gitu ya. Tuh. Ya buat malam ini nanti kita roasting aja langsung ke tempatnya. Ya, jauh ke tempat Pak Siu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di lokasi Pak Siu. Rajanya martabak. Lokasinya martabak, desa Pak Siu. Letaknya di jembatan arah apa sih ya? Gunung Tanjung. Tuh. Nanti kita eksplor tempat ini. Sekarang kita berada tepat pada di jembatannya. Bisa diperlihatkan ke bawah jembatannya. Tidak apa-apa. Jadi kalau malam jarang itu ya, Mas? Orang lewat ya? Jadi kalau malam tempat ini jarang ada orang lewat. Mungkin pemukiman di atas banyak warung atau Indomaret udah tersedia di sana. Iya. Nanti 2000 berikutnya mungkin nanti di sini akan ramai. Buat pengetahuan lebih dalamnya nanti kita mediumisasi dengan kerabat-kerabat kita yang ada di sebelah sana. Nanti kita langsung mediumisasi aja, ya Leh? Iya. Mas Bang. Udah. Sekian dan terima kasih. Sekarang kita langsung mediumisasi, dan buat malam ini saya ingin mediumisasi dua makhluk dari bangsa siluman ular itu sendiri. Yang satu putrinya, yang satu rajanya. Buat mediator rajanya Mas Arul. Nikmatin dulu lo, nikmatin aja tilawan.
Assalamualaikum. Salam. Mm-mm. Salam. Jadi di sini saya yang kemarin buat kerajaan, ingat nggak Mbak? Ini Pak saya. Nanti ditempatin ya. Ya saya tahu kamu. Mm-mm. Nanti ditempatin di lokasinya ya. Nah, terus buat prajuritnya Mbak itu di situ buat kerajaan Mbak sama prajurit-prajuritnya. Sosok istri atau putrinya bisa dipanggil, nggak apa-apa ya Mbak. Ya udah. Mas Esal, mana Mas Esal? Ini. Ini putrinya Mbak. Iya. Benar? Iya. Iya, iya putrinya. Ya udah ini putrinya sama suaminya. Jadi nanti putrinya sama suaminya buat jaga kerajaannya. Iya. Nanti biar teman-teman saya bincang-bincang sama Mbak ya. Ya, Mbak Putri. Mbah, mau nanya nih ya. Apakah benar sini ada mustika Dragon Ball? Enggak ada. Nggak ada. Yang dari planet Namek? Nggak ada. Kalau boleh tahu bagaimana pendapat Mbah mengenai artis-artis yang masuk penjara gara-gara trading berkedok judi? Saya nggak Tahu itu. Kira-kira Mbah di sini tinggalnya di mana? Ngontrak atau ngekos Saya di sana? Udah berapa lama? udah lama. Udah lama banget. Sebelum jembatan ini jadi ya? Iya. Sini kalau orang-orang lewat sini kadang ada yang sering gangguin nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalian Bangsa kalian gitu? Nggak ada ya? Berarti aman ya kalau lewat sini orang malam-malam gitu? Ada yang itu minta pesugihan sini. Oh, ada yang minta pesugihan sini Mas? Yaudah nanti Mbak saya panggil ke rumah ya, nanti namu ya. Ya. Terus buat Mbak sama putrinya udah masuk Islam belum berdua? Udah, putrinya Udah. juga udah. Nanti pasukannya suruh masuk Islam juga ya. Udah. Banyak ular, Mbak. Semuanya ular. Ah, ular. Ular yang di game online bukan? Oh, Bukan ya? Kirain ya. Biasanya orang pesugihan sini mintanya apa sih? Ya, untuk kaya. Minta untuk kaya gitu? Minta untuk kaya. Berarti yang datang sini orang-orang miskin ya? Ya. Oh, ada yang itu juga. Orang apa itu? Berarti orang-orang yang Pesugihan. ya udah buat informasinya makasih ya Mbak. Iya. Bisa keluar sendiri apa mau dikeluarin Mbak? Makasih ya, Neng. Bisa. Ya. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Aktif naik energi sama. Ya buat informasinya tentang malam ini di kali ini sudah dijelaskan. Semoga bisa diambil segi positifnya ya oleh Ternyata banyak yang minta pesugihan daerah sini gitu. Ya kalau buat saya pribadi sih jangan disalahgunakan lah di tempat-tempat seperti ini. Karena kan ini kan jembatannya sebenarnya bagus banget ya Mas. iya. Kalau saya ini bagus banget karena bangunannya ini bangunan kayak bangunan zaman Belanda gitu. Kalau di itu gimana di Prancis itu ini kayak menara Eiffel. Bawahnya itu. Udah untuk video malam ini nanti kita lanjut lagi di rumah saya. Buat di lokasi sekian dan terima kasih. Sekarang saya udah ada di rumah. Balik lagi tadi saya bincang-bincang sama metafisik sejenis siluman ular itu sendiri. Nanti beliau saya panggil ke sini. Nanti boleh pakai mediatornya boleh. Cuman saya mau menceritakan tentang Gunung Tanjung itu sendiri. Dahulunya itu di Gunung Tanjung itu tempat pertempurannya
Haji Basa Pamungkas sama Gendowor lah. Di ceritanya Malampir ya. Iya, di ceritanya Malampir itu Berarti yang ceritanya sebenarnya real ya. real di situ. Itu yang 2 hari 2 malam. Iya. Sebenarnya satu guru satu ilmu, karena mereka berdua kan mendalami isi dalam kitab Somala itu sendiri gitu. Terus tadi saya waktu awal video kan bilang bahwa nanti saya akan menjelaskan tentang malam Saban. Saya jelaskan malam yang paling baik itu ada 5 malam. Yang pertama malam Rajab, yang kedua malam Saban, yang ketiga malam Jumat, yang keempat malam Idul Fitri, dan yang kelima malam Idul Adha. Nah, jadi di Islam itu banyak aturan. Cuman yang jelasnya kita itu diajarkan untuk beradab. Contoh, kita mau masuk kamar mandi aja kita harus berdoa. Sebenarnya itu bukan suatu aturan atau apa. Justru agama kita itu sendiri menjelaskan bahwa agama kita itu agama yang beradab. Agama yang mengetahui suatu kesopanan gitu. Karena ya kita tahu bahwa kita hidup di dunia itu ada yang menghidupi gitu. Terus juga apa sih keistimewaannya malam Syaban itu sendiri ya? Contoh gini lah. Dari suatu perjalanan ingin kemenangan kan mesti ada tahapannya lah. Kayak misalkan kita mau Idul Fitri, kita kan harus berpuasa. Lah, sebelum kita berpuasa itu sendiri kan ya ini malam Syaban. Jadi kita malam baik, kita berpuasa, kita menang gitu. Boleh. Dan alhamdulillahnya malam Syaban malam hari ini itu bertepatan dengan hari Jumat. Terus bertepatan juga dengan tanggal 15 bulan purnama. Gitu. Jadi di tanggal Syaban tahun ini 16, 17, 18. Dan 3 hari itu sendiri malam yang baik. Gitu. Makanya terus juga gini lah. Ini orang-orang yang ahli spiritual dari golongan jenis orang-orang spiritual hal putih lah. Biasanya kalau malam Syaban itu sendiri kayak 5 malam itu yang saya sebut, dia itu mengamalkan lah. Spiritual yang yang mendalami ilmu keputihan itu sendiri banyak kan mengamalkan di malam-malam tertentu. Kalau enggak malam Jumat, malam Syaban, malam Rajab, malam Fitri, dan malam Ahad. Contoh, kenapa sih bulan Syaban itu harus baca Yasin? Itu kalau di musola. Kalau orang spiritual atau orang yang mendalami keilmuan tentang hal di luar ibarat kanda logika, ibarat cerita itu di luar logika, dijelaskan di dalam malam tertentu yang 5 saya sebut tadi, yang mendalami ilmu amalannya dia nanti mengamalkan amalannya. Yang mendalami ilmu zikir ya nanti dia akan berzikir lama. Gitu. Nah, karena ini malam baik, nanti kita berdoa bersama. Tuh. Dan saya ingin mengundang sosok makhluk tadi yang ada di sana. Tadi kan saya berbincang sama sosok makhluknya, nanti kamu saya undang ke rumah. Itu. Sekarang saya ingin memanggil makhluk itu. Buat mediator enggak apa-apa ya, Mas. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumah saya, Mbak. Saya panggil ke rumah.
Karena saya tahu ketika tadi kerabat saya berbicara bahwa di sini di sana ada sesuatu tempat yang disalahgunakan Nggih. atau buat pesugihan. Dan tadi sosok makhluk itu menyerang dari belakang, saya itu pun tahu. Tugas Mbah kan metafisik, ya kan? Ada peperangan dari bangsa yang sering menipu plase atau menggoda manusia itu sendiri. Dan untuk manusia yang meminta hal seperti itu bukan kepada Sang Cipta, saya manfaatin Mbah untuk mengganggunya. Kalau ada menyalahgunakan tempat itu, tendang kayak Tuh Rimpung. ada di atas. iya. Kalau bala tentaranya bangsa siluman yang bersegi negatif itu banyak, nanti panggil ada 13 kerajaan yang saya punya. Ini tempatnya. 1, tahu Mbak? Terang. 2, tahu Mbak? Lihat aja nanti nyampe ke 13. Kalau jumlah tentara Mbah kurang, tinggal datengin ke kerajaan ini masing-masing buat bala tentara Mbah di sana. Dan kalau ada libat tangan manusia, nanti Mbah kesini aja. Ya. Itu yang Mbah, itu tugas dari saya Mbah. Makanya Mbah saya panggil ke sini. Ya. Iya. Dan di sana nanti ditempatin Mbah sama bala tentaranya. Ya. Kita pulang ya Mbah. Jadi gitu Mas Ipang. Jadi jujur di sana ketika Wole bilang tempat ini salah digunakan, tempat itu dari sosok yang menipu itu menyerang dari belakang. Nanti sebelum itu siapa? Arul itu ya. Dia bilang katanya tempat sini buat pesugihan. Itu saya langsung dari kaki itu langsung ngerasain energi itu masuk dari kaki ke atas, kemudian sampai ke badan. Tapi panas. Ya udah, biarin itu urusan metafisik dengan metafisik gitu. Jadi gini, kenapa saya bilang atau menyuruh bahwa nanti kamu urusin perkara metafisik dengan metafisik. Ya kayak kita misalkan gini, kita manusia, ya kan? Ya kita yang harus menyelesaikan perkara manusia. Begitupun metafisik. Gitu. Minanas. Jadi nggak ada pertempuran antara dua makhluk yang berbeda, gitu. Dan buat topik malam ini berarti menceritakan tentang sosok siluman ular dan keistimewaan malam Syabyan. Itu buat video malam ini, sekian dan terima kasih.